baru saja saya ditelepon oleh mitra utama. Mereka komplain bahwa laporan stok tidak sesuai dengan apa yang ada di gudang. Sudah berapa kali ini terjadi? Maaf Ibu, saya masih mengelola stok secara manual. Coba saya cek dari buku dan Excel, siapa tahu ada selisih pendataan. Nah, itu dia masalahnya. Manual, dan manual. Kita ini pabrik, bukan warung kecil. Nih lihat, angkanya tidak ada yang masuk akal sama sekali. Saya masih kesulitan dalam membaca grafik harga penjualan Bu. Jadi masih salah dalam mengelola stok. Itu yang bikin saya tambah marah. Grafik saja tidak paham. Gimana kamu cara memprediksi kebutuhan produksi? Mitra protes karena kiriman salah jumlah. Mereka rugi. Kita kena imbasnya. Ini tidak bisa dibiarkan sama sekali. Dan kamu Sinta, data input harian kamu ini apa? Angkanya berantakan, tidak ada format, tidak konsisten, dan parahnya masih secara manual. Maaf Ibu, saya mencatat berdasarkan dari data fisik Bu. Kemudian saya masukkan satu persatu ke Excel. Jadi itu yang membuat datanya berantakan dan tidak konsisten. Inilah akibat semua masih secara manual. Saya capek ya diberi laporan yang asal-asalan seperti ini. Kita ini sudah di tahun 2025. Masa sistemnya masih sama kayak tahun 2000-an? Kalian sebagai admin masih menggunakan sistem manual dalam mengelola stok dan melihat grafik? Kalian juga sebagai karyawan masih menggunakan sistem manual dalam menginput data penjualan. Bener banget. Kita punya solusi untuk membuat sistem aplikasi untuk menginput data penjualan pada karyawan. Dan aplikasi tersebut dapat mengelola stok serta melihat grafik sebagai admin. Berikut penjelasannya. Pertama, kalian pastikan sudah mendownload VS Code dan Laravel. Yang kedua, kalian bisa login PHP My Admin serta PHP My Admin lewat Laravel. Yang ketiga, kalian pastikan sudah login dan membuat database dari tabel menu, penjualan, dan tabel user. Nah, selanjutnya kalian dapat memasukkan hasil dari codingan yang kami buat untuk aplikasi ini. Sebagai admin, kalian juga dapat mengakses 3 fitur, yaitu yang pertama akses dari kelola stok, yang kedua dapat melihat grafik, yang ketiga dapat mengelola user yang dapat login dalam aplikasi ini. Nah, berikut merupakan simulasi video sebagai admin dalam aplikasi ini. Baik, saya di sini akan menjelaskan cara dari atau simulasi dari aplikasi yang kami buat sebagai admin, dan di sini saya akan mensimulasikan admin ingin menambah atau menghapus menu yang ada di stok gudang Bagong ini. Langsung saja kita loginkan dengan username dan password yang sudah dibuat. Lalu ke kelola menu. Nah, di sini untuk mengupdate-nya sendiri, kita tinggal klik aja salah satu menu. Nah, terus kita misal mau ubah harga dan stoknya. Nah, stoknya dibuka jadi 500. Nah, di sini rilisnya sudah berubah jadi 3 sambal goreng krecek dengan harga 26.000 dan stoknya 800. Di sini juga saya akan mensimulasikan cara menghapus salah satu menunya. Langsung saja kita contohkan. Kita gudeg ceker ayam dan tahu kita hapus. Nah, ID dari dua-dua itu sudah dihapus dan ID dari menu di bawahnya naik ke atas. Terus setelah itu mungkin kita bisa kembali dan logout. Selanjutnya saya juga akan mensimulasikan untuk mengelola user dengan cara menambahkan user atau menghapus user yang bisa login dalam aplikasi ini, dan itu sebagai admin. Langsung saja kita login lagi dengan username-nya A, passwordnya 1. Terus kelola user. Nah, misal kita mau tambah user, kita tambah namanya AB, passwordnya 12, role-nya mau jadi admin. Nah, kita tambah. Nah,
user berhasil ditambahkan. Selanjutnya saya ingin menghapus username dan role atau yang ID yang sudah ada di sini. Jadi saya menghapus yang tadi yang saya sudah buatkan. Ambil nah, user berhasil dihapus. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tahap sebagai admin dalam aplikasi sistem penjualan harian Gudeg Bagong dan ingin melihat grafik harian, mingguan, dan per menu. Langsung saja kita login sebagai admin. Sini, nah kita tinggal lihat di sini ada 3 tombol atau 3 button, grafik harian, grafik mingguan, dan per menu. Kita lihat saja. Untuk dari 3 grafik ini ada yang grafik garis atau line chart dan ada yang bar chart. Kita langsung lihat. Nah, di sini untuk grafik penjualan harian per tanggalnya pada tanggal 23 November 2025 terjual kurang lebih 40 penjualan gudeg. Seterusnya sampai pada tanggal ini. Nah, selanjutnya di sini saya juga akan melihat grafik mingguannya. Nah, grafik mingguannya ini dengan format tahun dan minggu. Di sini ada tahunnya 2025 dan minggu ke-47, dan di sini ada 2025 dengan minggu ke-48. Selanjutnya di sini ada grafik per menu atau penjualan per menunya. Ini ada sambal goreng krecek yang paling laku dibanding gudeg telur dan ayam suwir atau ati empal. Jadi di sini kita bisa mengetahui menu mana yang paling laris dan tidak begitu laris. Mungkin sekian tahap sebagai kita login sebagai admin untuk melihat jenis grafiknya. Terima kasih. Lalu sebagai karyawan dalam aplikasi ini memiliki satu kemampuan, yaitu menginput data penjualan ke database. Berikut merupakan simulasi dari penjualan sebagai karyawan. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan cara menginput sistem penjualan sebagai karyawan. Langsung saja, di sini terdapat halaman login. Kita diminta untuk memasukkan username dan password. Kita memasukkan password yang sudah dibuat. Kita klik login. Lalu di sini ada input penjualan. Di sini terdapat data yang akan kita input nanti. Lalu di sini ada produk atau menu yang dijual di Gudeg Bagong. Oke, langsung saja kita coba button simpan. Jadi kita memasukkan ID dulu. Lalu kita pilih menu, misal gudeg ati, ampela, ayam dan tahu. Misal kita masukkan jumlah 15. Kita klik button simpan. Maka yang kita input tadi sudah tersimpan atau sudah tercatat pada pusat informasi ini. Oke, lanjut kita ingin coba button update. Misal kita memilih salah satu menu yang ada di sini, kita memasukkan dengan ID 12. Di sini menunya gudeg sayap, ayam dan tahu. Oke, di sini dengan jumlah 15. Lalu kita semisal kita ingin update dengan jumlahnya 20. Maka di sini jumlah awal 15 akan terganti dengan 20 karena tadi kita baru saja mengupdate jumlah dari si menu gudeg sayap ayam tadi. Lanjut kita ingin mencoba button delete. Kita pilih salah satu di sini. Misal kita ingin delete yang barusan tadi kita